Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 4A29 akan mempresentasikan tentang perencanaan investasi untuk biaya pendidikan anak di tahun 2039. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Rindin Putri Apriyani, dengan NIM 64225138. Saya dengan Nawati dengan NIM 64225329. Saya Tamara Pujianingrum, NIM 64225146. Perencanaan keuangan untuk pendidikan itu sangat amat penting. Karena pendidikan di perguruan tinggi itu tentunya memerlukan dana yang cukup besar dan mengalami kenaikan setiap tahun akibat inflasi. Melalui perencanaan keuangan ini, orang tua dapat lebih siap dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi, menjaga keberlanjutan pendidikan, dan menghindari keterbatasan finansial. Salah satu pendekatan dalam perencanaan pendidikan anak adalah dengan menggunakan instrumen investasi yang dapat tumbuh seiring waktu. Untuk menyusun strategi perencanaan pendidikan anak itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kita harus memahami kenaikan biaya pendidikan di masa lalu untuk memprediksi biaya pendidikan di masa depan. Kemudian, menghitung jumlah dana yang diperlukan dengan mempertimbangkan present value atau nilai pada saat ini dengan future value atau nilai di masa depan. Kemudian, kita harus pintar-pintar dalam memilih instrumen investasi yang aman dan menguntungkan untuk menabung dana pendidikan anak. Resiko keuntungan jangka panjang untuk mengidentifikasi risiko investasi dan potensi keuntungan dari pilihan yang tersedia. Kemudian, kita perlu menyusun strategi untuk melindungi nilai dana pendidikan dari inflasi dan fluktuasi ekonomi. Ini biaya pendidikan di Universitas Pajajaran per semester itu sebesar 7 juta rupiah atau 56 juta untuk 8 semester. Namun, untuk mengantisipasi kenaikan biaya, target dinaikkan 50% menjadi 84 juta rupiah sebagai buffer awal. Dengan proyeksi kenaikan harga pendidikan rata-rata 3,14% per tahun, diperkirakan biaya pada tahun 2039 itu mencapai 133.627.218 rupiah. Karena anak akan memulai kuliah pada usia 15 tahun ke depan, perencanaan keuangan ini memerlukan strategi atau investasi yang dapat menghasilkan dana cukup untuk mencapai target tersebut. Dengan persiapan ini, diharapkan orang waktu 15 tahun ke depan, perencanaan keuangan ini memerlukan strategi investasi yang dapat menghasilkan dana cukup sesuai target tersebut. Dengan persiapan ini, diharapkan orang tua dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa ada masalah finansial di kedepannya. Selanjutnya, metode pemilihan investasi. Analisis harga saham. Saham adalah instrumen investasi yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang jika dikelola dengan baik. PT Ciputra dan PT Adaro dipilih untuk menganalisis kenaikan harga saham sebagai tolak ukur. Earning per share (IPS) menunjukkan laba bersih per lembar saham, berguna untuk memprediksi pertumbuhan nilai saham. Semakin tinggi IPS, semakin besar potensi keuntungan bagi pemegang saham. Analisis fundamental perusahaan. Melihat kesehatan finansial perusahaan melalui rasio-rasio seperti liquidity ratio atau kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dan profitability ratio, kemampuan menghasilkan keuntungan. PT Ciputra Development Tbk ini memiliki saham dengan pertumbuhan rata-rata 2,64% per tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Dan earning per share-nya itu meningkat 10,65% per tahun, mencerminkan stabilitas keuangan. Likuiditas perusahaan juga meningkat dengan current ratio dari 217,4% menjadi 242,3%. Ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Kemudian untuk PT Adaro, ini harga saham naik 53,68% per tahun. Dengan earning per share pertumbuhannya dengan rata-rata 3,21% per tahun. Likuiditas PT AMI juga membaik dengan current ratio meningkat dari 1,38 menjadi 4,2. Ini mengindikasi kondisi keuangan yang sehat meskipun volatilitas tinggi di sektor energi. Selanjutnya, PT Fortune Indonesia. Harga saham PT Fortune ini tumbuh sangat tinggi, mencapai 596,07% per tahun. Namun, earning per share fluktuatif dan negatif di beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan tantangan profitabilitas. Current rasio meningkat pada tahun 2023 menjadi 6,84. Ini menandakan kemampuan jangka pendek yang lebih baik. Jadi, dari ketiga perusahaan tersebut, PT Ciputra Development menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang positif. Ini membuatnya menarik sehingga pilihan investasi jangka panjang dalam perencanaan pendidikan. PT Adaro memiliki prospek pertumbuhan yang baik, terutama di sektor energi. Meskipun memiliki volatilitas yang tinggi, PT Fortune Indonesia mengalami peningkatan harga saham yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan, dengan perencanaan yang tepat, maka keluarga bisa mengantisipasi kebutuhan biaya pendidikan di masa depan. Serta pemilihan instrumen investasi yang baik dan stabil itu membantu dana pendidikan tumbuh dan terlindungi dari inflasi. Sarannya, untuk evaluasi, kita perlu memeriksa pertumbuhan investasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Maka, prioritaskan evaluasi keuangan agar investasi berjalan optimal. Orang tua harus memprioritaskan pemantauan kondisi finansial keluarga dan mempertimbangkan perencanaan pendidikan anak sebagai prioritas. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.